Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan video koneksi antar materi modul 2.2 bersama saya Nova Suci Pertiwi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sidoarjo. Perkenalkan, fasilitator Bapak Ibu Tu Setiabudi dan pengajar praktik Ibu Desmienti. Pada tugas koneksi antar materi ini terdapat dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang pertama, sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri, menerapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan hubungan kepada orang lain, yaitu kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Yang kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Yang keempat, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. 5. Seluruh modul saling terkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain,
memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Yang kedua, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, yaitu Stop, Take a Break, Observer, dan Predict, atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama, perubahan bagi murid. 1. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 2. Melakukan integrasi dalam praktek pengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan penutupan optimistik. 3. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Yang kedua adalah perubahan bagi rekan sejawat. Melalui penguatan KSE pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagi praktek baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan berintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.